Baik, shalom pemirsa CV Indonesia semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi untuk membahas buku bersama Tuhan di waktu fajar, di mana dengan doa dan bimbingannya kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Jadi kita memiliki satu harapan yang pasti di mana Tuhan selalu mendoakan kita dan membimbing kita untuk kita tetap berada dalam jalan kasih setianya, dan hingga pada saat dia datang untuk mengklaim miliknya, kita boleh bersedia untuk masuk kepada kerajaan kekal bersama dengan dia. Bacaan kita kali ini saya ambil dari halaman 296 dengan judul Pengabdian Elisa. Ayat intinya terambil dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 20, berbunyi demikian. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kau perbuat kepadamu. Ini bukan penolakan tetapi ujian iman. Elisa harus menghitung untung ruginya untuk dia sendiri mengambil keputusan menerima atau menolak panggilan itu. Kalau ia menginginkan tetap tinggal di rumah sambil menikmati keuntungannya, maka ia bebas untuk tetap tinggal di rumah. Akan tetapi Elisa mengerti akan makna panggilan itu. Ia tahu bahwa panggilan ini datangnya dari Tuhan, maka ia tidak ragu-ragu untuk menurut. Bukanlah untuk kesenangan duniawi ia hendak menerima kesempatan menjadi pesuruh Tuhan atau mengorbankan kesempatan untuk bersatu dengan hambanya. Baik, ini sangat menarik ya. Ceritanya Elisa memberikan kita contoh bahwa kita harus bisa seperti dia. Kita harus peka untuk mendengarkan panggilan Tuhan sendiri. Pada saat dia sedang berada dalam lingkungan lembu-lembunya, dia melihat akan Elia. Lalu dia berani untuk meninggalkan lembunya dan dia pergi untuk mendekati Elia. Dan pada saat dia pergi, dia mengatakan kepada Elia bahwa biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku mengikuti engkau. Ini mungkin panggilan Tuhan datang kepada Elisa sehingga dia memberanikan diri pergi berkata kepada Elia. Dia mungkin mendengarkan kata Tuhan sehingga dia boleh datang kepada Elia untuk memberikan hidupnya, atau mengatakan dia akan memberikan hidupnya untuk hidup bersama dengan dia. Sehingga saat itu juga Elia mengatakan kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu, ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Atau dia memberikan contoh bahwa ingatlah apa yang telah Tuhan perbuat kepadamu supaya kamu tidak akan putus asa. Dan ini juga adalah satu contoh untuk ujian iman. Bukan tentang contoh penolakan iman, tetapi ini adalah contoh ujian iman, di mana imannya Elisa bisa menolong dia dengan cara dia ingin untuk keluar dari lingkungan keluarganya untuk masuk kepada pelayan Tuhan. Tetapi pada saat kita masuk, kita mengaku sebagai pelayan Tuhan, kita harus bisa untuk memikirkan konsekuensi yang akan kita alami. Begitupun dengan Elisa. Dia sudah menghitung untung dan ruginya, sehingga dia boleh mengambil keputusan untuk menerima atau menolak panggilan itu. Tetapi hal yang diambil Elisa memberikan kita contoh bahwa dia tidak pernah gagal peka untuk mendengarkan kata Tuhan, sehingga dia menerima akan panggilan itu. Tetapi itu menjadi pilihan juga bagi dia. Kalau Elisa ingin untuk tetap tinggal di rumahnya, mungkin dia bisa bersenang-senang menikmati keuntungannya, dan juga ia bebas untuk berada dalam rumah itu. Tetapi Elisa mengambil keputusan dan mengerti akan makna panggilan itu, sehingga dia
mau untuk mengikuti Elia sebagai seorang pelayan. Dia juga tahu akan panggilan itu datangnya dari Tuhan sendiri. Maka itu dia tidak ragu-ragu untuk menurut atau menerima akan panggilan itu. Ajakan bagi kita, kita juga harus bisa seperti Elisa. Kita yang mengaku sebagai pengikut Tuhan berarti kita harus berani peka untuk mendengarkan kata Tuhan. Karena panggilan itu datang kepada semua orang, tetapi penentuan itu akan hadir kepada diri kita sendiri. Kita yang akan menentukan, kita akan menerima atau menolak akan panggilan itu. Kalau kita menerima bersyukur, kalau kita menolak juga harus syukuri karena itu adalah pilihan kita. Ini juga bukan satu kesenangan dunia. Ia hendak menerima kesempatan menjadi pesuruh Tuhan atau mengorbankan kesempatan untuk bersatu dengan hambanya. Jadi kesempatan yang Elisa ambil bukan untuk kesenangan duniawi, tetapi bukan juga untuk menjadi pesuruh Tuhan, tetapi dia akan hidup dengan Tuhan, belajar bagaimana memiliki iman itu bersama dengan Tuhan. Kalau kita pelajari di sini, maka dia mendapatkan satu kesempatan untuk bisa mengorbankan dirinya untuk kesempatan untuk bersatu dengan hambanya atau bersatu dengan Tuhan untuk satu misi, di mana misi pelayanan. Kita harus pelajari ini bahwa Tuhan sangat ingin kehidupan kita harus seperti orang-orang yang sudah memberikan contoh kita tentang pelayanan. Jadi pada saat kita sudah diberikan contoh, marilah kita ambil contoh itu sebagai satu pelajaran untuk kita kembangkan dalam hidup kita. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelinya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Tanpa ragu-ragu ia meninggalkan rumah yang disayanginya, pergi mengikuti nabi itu yang hidupnya tidak mempunyai kepastian. Baik, ini sangat menarik ya. Pada saat dia sudah mau meninggalkan akan orang-orang yang di sekeliling dia, maka ada satu pasangan lembu yang ada di sana. Dia mengambil pasangan lembu itu, lalu dia menyembelinya dan memasaknya. Daging itu untuk membagikan kepada orang-orangnya. Dan juga bajakan lembu itu dia jadikan sebagai kayu api, karena dia sudah siap untuk tidak memiliki apa-apa lagi. Kehidupan kita sehari-harinya, kita berani untuk mengorbankan diri kita. Itulah yang diajarkan Tuhan. Karena pengorbanan kita akan diterima kalau pengorbanan kita sungguh-sungguh atau tidak memikirkan imbalan lagi. Elisa tidak pernah memikirkan apa yang akan terjadi di depannya, sehingga dia berani untuk menyembelih pasangan lembu itu, dan bajakan lembu itu dia jadikan sebagai kayu api untuk memasak daging lezat untuk memberikan kepada orang-orang di sekitarnya. Sehingga pada saat dia berikan itu, maka mereka atau orang-orang itu juga pun menikmati akan hidangan yang disediakan oleh Elisa. Sehingga pada saat selesai makan, dia bersiap lalu mengikuti Elia menjadi pelayannya. Dengan tegas dia memutuskan bahwa tanpa ragu lagi ia meninggalkan rumah yang disayanginya. Atau seringkali kita sangat menyayangi sesuatu, tapi kita harus berani juga meninggalkan itu. Kita tidak boleh terus berada dalam zona kenyamanan kita, tetapi kita harus berani keluar untuk meninggalkan sesuatu yang kita sayangi. Karena kalau kita terlalu menyayangi barang itu dan kita tidak ingin meninggalkan, maka itu akan menjadi berhala dalam diri kita masing-masing. Sehingga berhala itu tidak akan hilang kalau kita masih terus berada dalam apa yang kita sayangi itu. Tetapi Elisa, dia berani untuk meninggalkan apa yang dia sayangi, pergi mengikuti nabi yang hidupnya tidak mempunyai kepastian. Atau di mata dunia kita melihat bahwa Elia hidupnya tidak memiliki kepastian, kemana saja disuruh Tuhan dia pergi. Tapi di mata Tuhan itu adalah satu pengorbanan yang Tuhan uji untuk pertumbuhan iman, untuk lebih hari hanya lebih dekat kepada Tuhan. Jadi
pelajaran ini sangat menarik untuk kita pelajari, untuk kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan kita hanya pada saat saja kita mendengar, kita ingin untuk berubah. Tapi kalau kita ingin berubah menjadi seperti Elisa, berarti kita harus mengambil sesuatu keputusan yang tidak ragu lagi untuk kita putuskan dalam kehidupan kita. Jika sekiranya Elisa bertanya pada Elia apa yang diharapkan daripadanya, apa nanti pekerjaannya, maka jawabnya ialah, Tuhan yang tahu, Ia akan memberikan kepadamu. Kalau engkau menunggu Tuhan, Ia akan menjawab setiap pertanyaanmu. Engkau boleh datang bersamaku kalau engkau mempunyai keyakinan bersama Tuhan telah memanggilmu. Ketahuilah sendiri olehmu bahwa Tuhan berdiri di belakangku, dan suaranya lah yang engkau dengar. Kalau engkau dapat menghitung segala sesuatu yang terbuang, tetapi engkau boleh memenangkan kebaikan Tuhan, datanglah. Baik, di dalam buku Alfa Omega ini juga memberikan kita contoh. Di Alfa Omega jilid 3 halaman 182 ini memberikan kita contoh bahwa di mana Elisa pada saat itu kalau dia bertanya kepada Tuhan atau dia bertanya kepada Elia apa yang diharapkan darinya atau apa nanti pekerjaannya, maka Elia menjawab, Tuhan yang tahu, Ia akan memberikan kepadamu. Atau Elia memberikan dengan kata tegas bahwa Tuhan yang tahu akan hidupmu, Tuhan yang akan memberikan apa yang akan kamu kerjakan. Sehingga kalau kamu menurut kepada Tuhan, maka jalanlah bersama denganku. Kalau engkau menunggu Tuhan, Ia akan menjawab setiap pertanyaanmu. Jadi kalau kita bertanya kepada orang sekeliling kita, maka orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak akan memberikan kita jawaban, tetapi dia bilang, bertanyalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikanmu jawaban. Jadi kita sendiri yang menunggu akan pertanyaan kita yang akan kita jawab kepada Tuhan. Sehingga pada saat kita bertanya, Tuhanlah yang menjawab akan pertanyaan kita. Engkau boleh datang bersamaku kalau engkau mempunyai keyakinan bahwa Tuhan telah memanggilmu. Jadi Elia juga memberikan jawaban kepada Elisa bahwa kalau engkau datang bersamaku, maka engkau harus mempunyai keyakinan bahwa Tuhan telah memanggilmu. Atau dia memberikan kekuatan bahwa kalau kamu datang untuk bersamaku, maka kamu harus tahu juga dan yakin bahwa Tuhan telah memanggil engkau atau memanggil Elisa itu. Jadi kita harus ketahui dalam kehidupan kita, Tuhan memanggil kita dengan contoh orang-orang di samping kita. Tapi apakah kita peka untuk mendengarkan kata Tuhan atau tidak? Kita harus belajar lagi bahwa Tuhan memberikan mujizat kepada Elisa untuk mengikuti dia. Begitupun Tuhan memberikan kita panggilan kepada kita sendiri. Apakah kita mendengar panggilan itu atau tidak? Kembali lagi, itu adalah pilihan kita menerima atau menolaknya. Kalau engkau dapat menghitung segala sesuatu yang terbuang, tetapi engkau boleh memenangkan kebaikan Tuhan, datanglah. Jadi ini satu ajakan bagi kita ya, bahwa kalau kita ingin hidup dengan Tuhan, maka mungkin awal-awal kita akan menghitung segala sesuatu yang sudah terbuang atau segala sesuatu yang kita sudah korbankan. Tetapi kita harus ingat bahwa pada saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita mengorbankan semua milik kita, maka kita harus ingat bahwa yang kita akan menangkan adalah kebaikan Tuhan yang Dia sudah berikan di dalam kehidupan kita. Sebab itu, untuk kebaikan Anda, kini dan selama-lamanya yang terbaik adalah menyerahkan diri sepenuhnya pada kebenaran, agar dunia dapat mengetahui di mana Anda berdiri. Amanat kepada orang muda, halaman 32. Jadi di akhir pelajaran kita diajak bahwa untuk kebaikan kita kini dan selama-lamanya, yang terbaik adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada kebenaran atau mengikuti kebenaran yang sudah kita dengar, kita pelajari selama ini untuk kita hidupkan dalam kehidupan kita. Kalau kita hidupkan kebenaran, maka dunia dapat mengetahui di mana kita berdiri, atau dunia mengetahui apa yang kita
imani dalam hidup kita. Jadi harus kita pelajari bahwa yang ada di kehidupan kita haruslah kebenaran, sehingga orang-orang atau dunia dapat melihat kita, di mana kita berdiri, posisi kita berdiri di mana. Kita harus pelajari itu, bahwa posisi kita berdiri harus posisi kita bersama dengan Tuhan. Inilah pelajaran yang kita ambil dari pengabdian Elisa. Boleh membuat kita untuk terus bertumbuh iman kehidupan kita, untuk setiap harinya hanya dekat kepada Tuhan. Jadi inilah pelajaran yang kita bahas. Kita akan bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.